Lelaki itu membuat senapan super yang setara dengan baret. Saat ia menarik pelutupnya, senapan itu langsung menembus pilar beton setebal 100 meter. Yang lebih mengejutkan, senapan ini sama sekali tidak memiliki recoil. Saat rekan-rekannya mendekat, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Pilar beton itu berlubang berbentuk seperti terompet. Bahkan, sebuah gedung di dekatnya juga ikut tertusuk. Untuk menambah kekuatan senjatanya, lelaki itu segera mengganti baterainya. Kemudian, ia menyuruh rekannya untuk merekam seluruh pengujian. Saat ia kembali menembak, sebuah jembatan di kejauhan langsung runtuh. Mereka menunjukkan rekaman itu kepada militer, dengan harapan bisa menjual senjata itu dengan harga tinggi. Namun, perwira militer itu mengatakan bahwa menonton video saja tidak cukup. Jadi, ia harus mengujinya sendiri. Saat perwira itu melihat lelaki itu mengeluarkan senjata yang tampak seperti mainan dari tasnya, ia pun tertawa. Namun, Ronald tetap tenang. Ronald kemudian mengangkat senapan runduknya dan menekan sebuah tombol. Sebuah tank langsung hancur berkeping-keping. Kemudian pria itu mengubah mode senjatanya menjadi mode burst dan seluruh hutan di depan mereka rata dengan tanah. Petugas itu begitu terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Ia langsung menanyakan harga senjata itu. Ronald menjawab, 100 juta. Petugas itu pun mengiyakan tanpa berpikir panjang dan mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan keesokan harinya pada siang hari. Namun, Ronald tidak tahu bahwa begitu ia pergi, petugas itu langsung memerintahkan pemeriksaan latar belakang lengkap terhadap dirinya. Keesokan harinya, tibalah waktu transaksi. Ronald mengira ia akan menjadi jutawan, tetapi ia juga khawatir petugas itu akan menipunya. Jadi, ia memberikan senjatanya dan semua datanya kepada timnya untuk diamankan. Ketika Alex tiba di tempat pertemuan, ia melihat bahwa alih-alih membawa uang, petugas itu malah membawa pasukan untuk menyita senjata tersebut. Ronald hendak melarikan diri sampai ia mengetahui bahwa petugas itu juga telah menculik keluarganya. Sekarang ia tidak punya pilihan lain. Ia memanggil timnya dan menyuruh mereka untuk menyerahkan senjata tersebut. Setelah petugas itu memastikan semuanya nyata, ia membebaskan Ronald dan keluarganya. Ronald dan timnya pergi ke atap gedung tinggi untuk melacak mobil petugas itu, karena Ronald telah memasang pelacak pada senjata itu. Begitu mobil itu sampai di tempat tujuan, Ronald mengeluarkan senapan super generasi kedua miliknya. Senapan itu masih tampak seperti mainan, tetapi jauh lebih kuat daripada yang pertama. Sebelum siapapun di dalam mobil itu sempat bereaksi, Ronald menarik plat nomor. Sebuah ledakan dahsyat menghancurkan petugas dan semua data senjata. Namun saat Ronald hendak pergi, seorang polisi menghentikannya. Ronald tidak panik. Ia menjawab dengan tenang dan sederhana hingga polisi itu tidak lagi curiga.